Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Agusna, BP 1904001 dari kelas A, Program Studi S1 Farmasi, Universitas Perintis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pada materi kelima dari Mikrobiologi Farmasi. Pertanyaan pertama, jelaskan karakteristik materi genetik bakteri jika dibandingkan dengan materi genetik sel eukariot. Bakteri merupakan organisme prokariot yang sederhana, mempunyai kromosom tunggal, dan tidak memiliki organel. Tidak mempunyai membran inti, tidak ada batas tegas antara inti sel dan sitoplasma, atau tidak memiliki nukleus. Materi genetik berupa DNA yang disebut nukleoid. Pada eukariotik, organisme kompleks tidak mempunyai kromosom lebih dari satu, memiliki organel-organel yang lengkap, dan mempunyai membran, sehingga ada batas tegas antara inti sel dan sitoplasmanya. Kedua, bagaimana mutasi dapat terjadi? Apa keuntungan dan kerugian bagi sel bakteri? Mutasi adalah perubahan di dalam rangkaian nukleotida suatu gen yang mengandung enzim-enzim khusus yang dapat memperbaiki DNA yang rusak. Mutasi mengarah pada suatu perubahan senyawa kimia pada DNA. Mutan merupakan individu yang mengalami perubahan pada satu atau lebih DNA-nya. Perubahan ini diwariskan oleh dan irreversible, kecuali jika terjadi mutasi balik ke urutan awal. Keunggulan dari mutasi ini yaitu mutasi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan variasi genetik sehingga diperoleh organisme yang unggul. Nah, kerugiannya, menyebabkan kerusakan pada informasi genetik. Kerusakan tersebut dapat diwariskan dan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Ketiga, bagaimana proses sintesis protein pada sel bakteri? Bandingkan dengan sintesis protein yang terjadi pada eukariot. Sintesis protein terdiri dari dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi sendiri merupakan proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi RNA yang berlangsung nukleus. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein yang berlangsung dalam ribosom. Waktu dan lokasi proses terjadinya translasi pada prokariot dan eukariot. Pada prokariot, terjadi sebelum transkripsi selesai sempurna, terlaksana hampir serempak. Proses transkripsi dan translasi terjadi di sitoplasma karena tidak memiliki membran inti. Translasi dan transkripsi pada eukariot terjadi setelah proses transkripsi selesai. Tidak dapat terlaksana secara bersamaan. Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Translasi terjadi di sitoplasma karena terdapat membran yang membatasi keduanya. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem lab operon. Apa fungsi sistem tersebut?
Sistem Lac-Operon adalah sistem pengendalian ekspresi gen-gen yang bertanggung jawab di dalam metabolisme laktosa. Lac-Operon ini berfungsi dalam transport dan metabolisme dari laktosa pada bakteri, E. coli. Operon laktosa terdiri dari tiga gen struktural utama, yaitu gen LacZ yang berfungsi untuk mengkode enzim beta-galaktosida yang menghasilkan monosakarida dan glukosa dan galaktosa. Gen LacY mengkode permease galaktosida, yaitu enzim yang berperan dalam pengangkutan laktosa dari luar ke dalam sel. Gen LacA mengkode enzim transasetilase tiogalaktisida yang perannya belum diketahui secara jelas. Ketiga gen struktural tersebut dikendalikan ekspresinya oleh satu promoter yang sama dan menghasilkan satu mRNA yang bersifat polisistonik. Selain ketiga gen struktural tersebut, juga terdapat gen regulator LacI yang mengkode suatu protein represor dan merupakan bagian sistem pengendalian operon laktosa. Pertanyaan terakhir, bagaimana proses perbaikan DNA yang rusak pada sel bakteri? Proses perbaikan DNA yang pertama yaitu perbaikan bebas kesalahan. DNA diperbaiki persis seperti keadaan semula. Kedua, perbaikan dengan fotoreaktivitas dengan menggunakan enzim foraktivitas. Ketiga, perbaikan eksisi DNA yang rusak dipotong pada bagian yang rusak dan disambung dengan enzim poliminase dan ligase. Yang keempat, perbaikan rekomendasi post-replikalatif DNA yang rusak akan menghasilkan tiruan atau duplikasinya. Kelima, perbaikan tidak bebas kesalahan, yaitu bagian yang rusak diperbaiki dengan komponen yang mungkin tidak sama dengan komponen yang hilang. Dan yang keenam, perbaikan kerusakan DNA juga terjadi dengan homolog. Nah, sekian penjelasan dari jawaban-jawaban pertanyaan materi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.